Bab 6. Ayuma, kenapa dia hubungin Bang Ahmad? Apa memang mereka selama ini aktif kontekan? Hanya saja aku yang tidak tahu. Anjani menaruh curiga pada suaminya. Detik kemudian ia menyaksikan suaminya meletakkan ponsel di saku tanpa mengangkatnya. Kok nggak diangkat, Bang? Tanya Anjani refleks. Nggak apa-apa. Dia pasti ada perlu sama Zahira. Jadi biar nanti saja angkatnya kalau lagi sama Zahira. Dokter Ahmad berkata apa adanya. Ia merasa tidak berkepentingan mengangkat telepon dari wanita lain di hadapan istrinya. Terlebih ia tahu pasti urusannya dengan Zahira yang notabene-nya sedang tidak bersamanya. Bukan karena di depan Anjani kan? Jadi apa nggak angkat teleponnya? Tanya Anjani penuh kecurigaan. Sayang, kok begitu nanyanya? Kamu bertanya seolah tak percaya dengan apa yang abang sampaikan. Dokter Ahmad merasa tak suka dengan pertanyaan Anjani. Maaf bang, sahut Anjani tertunduk. Kamu pikir diam-diam abang akan angkat telepon Ayuma kalau sedang tidak bersama kamu begitu? Suami Anjani itu membatalkan niat untuk melajukan mobilnya dan lebih memilih untuk menyelesaikan pembahasan bersama istrinya. Sebuah hubungan tak akan sehat jika salah satu di antara mereka sudah kehilangan kepercayaan terhadap yang lain. Anjani tetap tertunduk tanpa bersuara. Dengar abang. Anjani mengangkat wajah dan memandang suaminya. Abang memang dekat dengan Ayuma. Kami sudah lama bersahabat. Tapi abang tahu batasan. Sejak kita menikah, abang membatasi komunikasi dengan Ayuma. Abang bahkan membicarakan langsung dengan Ayuma soal ini dan memohon pengertiannya. Dan Ayuma cukup tahu batasan. Dia tidak pernah lagi menghubungi abang jika tidak ada hal penting atau abang yang menghubunginya terlebih dahulu. Dokter Ahmad mencoba menjelaskan dengan sebenar-benarnya agar tak sampai terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Jadi tadi abang yang sengaja menghubungi Ayuma dulu sehingga dia menelpon abang balik. Pertanyaan Anjani terdengar menyudutkan. Hormon kehamilan yang tidak stabil seringkali membuatnya sulit mengolah emosinya sendiri. Ia menjadi lebih sensitif dan childish. Suami Anjani menghela nafas dan menghembuskannya pelan, mencoba bersabar menghadapi istrinya yang super sensitif sejak mengandung buah hatinya. Sayang, tolong kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak ya. Abang akan jelaskan. Iya, memang benar tadi abang yang menghubungi Ayuma duluan. Tapi atas permintaan Zahira. Tadi di taman tiba-tiba Zahira minta video call sama tante Ayumanya. Tapi Ayuma tidak menjawab. Mungkin itu sebabnya dia menelpon balik. Dan abang memang sengaja tidak mengangkatnya karena abang tahu dia ada perlu dengan Zahira, bukan dengan abang. Selain itu, abang juga menghargai keberadaan kamu di sini. Abang berusaha menepati janji untuk mengkhususkan waktu hanya untuk kamu. Jadi apa salah jika abang mengabaikan hal lain yang abang anggap tidak penting? Dengan penuh kesabaran, Dokter Ahmad menjelaskan pada istrinya. Anjani menggeleng sambil menunduk. Maafkan Anjani ya bang, Anjani terlalu berburuk sangka pada abang. Entahlah, rasanya emosi Anjani belakangan ini gak stabil banget. Gampang banget melo, gampang banget curigaan, gampang banget marah. Anjani sampai heran dengan diri sendiri. Anjani menyampaikan keluh kesahnya. Dokter Ahmad tersenyum, menggerakkan tangan menyentuh tangan Anjani dan menggenggamnya. Tidak apa-apa, abang ngerti kok. Hormon kehamilan memang seringkali membuat perasaan ibu hamil lebih sensitif. Tapi dalam hal ini abang merasa perlu untuk menjelaskan sama kamu. Sebab abang tak ingin ada salah paham di antara kita. Maaf ya kalau mungkin ucapan abang terlalu keras, ucap Dokter Ahmad dengan wajah yang mendamaikan saat dipandang. Anjani memandang suaminya, kemudian menggeleng pelan. Enggak kok bang, abang enggak berkata keras. Hanya saja Anjani yang memang sensitifan. Maafin Anjani ya bang.
sesal Anjani sembari mencium tangan suaminya. Dr. Ahmad tersenyum, meraih wajah istrinya, kemudian mencium keningnya penuh cinta. Sudah dulu ya, maaf-maafannya, nggak jalan-jalan ini mobilnya kalau sopirnya sibuk so sweet-sweetan terus sama istrinya. Canda Dr. Ahmad menerbitkan senyum di bibir Anjani. Selanjutnya ia mulai melajukan mobil, membelah jalan menuju lesehan Barokah. Ayam bakar sebagai menu khas lesehan Barokah telah tersaji di meja lengkap beserta urap-urap, sambal, dan jamu beras kencurnya. Anehnya, Anjani yang biasanya merasa mual tiap kali mencium aroma nasi hangat mendadak menjadi sangat berselera. Seperti orang yang telah lama kelaparan, Anjani menyantap hidangan dengan penuh semangat. Keningnya sampai berkeringat akibat terlalu bersemangat. Sementara Dr. Ahmad, dia justru sibuk menyaksikan istrinya yang tengah menikmati makan siangnya, melupakan rasa laparnya sendiri akibat terlalu bahagia. Momen Anjani bersemangat menyantap makanannya adalah momen yang langka. Pelan-pelan, Dr. Ahmad mengingatkan. Anjani tersenyum malu. Maaf bang, habisnya lagi enak banget makannya, sahut Anjani sembari mengusap peluh di keningnya. Alhamdulillah, abang juga senang lihatnya, ungkap Dr. Ahmad. Tapi kok aneh ya bang, sama-sama nasi, tapi kalau makan di rumah kok rasanya enak banget, keluh Anjani. Abang juga tidak tahu kalau kata orang tua udah bawaan oroknya. Gak ada istilahnya dalam dunia medis, tapi nyata adanya. Mungkin efek mindset dan suasana hati berpengaruh, jawab Dr. Ahmad sembari membersihkan sisa bumbu yang celemotan di bibir istrinya. Anjani tersenyum mendapati perhatian kecil yang tak pernah hilang dari suaminya. Abang kenapa nggak makan? Makan juga dong bang, ajak Anjani. Iya, bentar lagi juga makan. Abang masih asik lihatin kamu makan begini, sahut Dr. Ahmad. Mau sambil Anjani suapin? Tawar Anjani yang sudah siap menyuapkan nasi dan ayam bakar menggunakan tangannya. Boleh, mumpung lagi berdua, kalau di meja makan suka sungkan sama yang lain, celeduk Dr. Ahmad. Anjani tersenyum kemudian mulai menyuapi suaminya menggunakan tangan. Keduanya menikmati hidangan makan siang dengan penuh keromantisan. Setelah selesai makan, keduanya memilih untuk menikmati suasana menjelang sore di lesehan Barokah, sekedar untuk saling berkomunikasi dan bercanda sembari bernostalgia. Hal yang cukup lama tidak mereka lakukan akibat kondisi Anjani yang tidak memungkinkan. Sini, ucap Dr. Ahmad sembari menepuk tempat di sisinya. Ia sedang bersandar di dinding gazebo yang terbuat dari kayu. Anjani beringsut mendekat ke arah suaminya, menggunakan lengan suaminya yang terlentang sebagai sandaran. Sudah kenyang? Tanya Dr. Ahmad sembari menyentuh perut Anjani. Alhamdulillah, kenyang bang, makasih ya, jawab Anjani sembari memandang suaminya penuh cinta. Sama-sama, sahut Dr. Ahmad sembari mengelus pelan perut Anjani yang mulai sedikit membuncit. Semoga tiap hari seperti ini ya, supaya nutrisi anak kita terpenuhi, dia tumbuh sehat, pesat, dan segera lahir dengan selamat. Abang sudah tak sabar ingin bertemu buah hati kita, ungkap suami Anjani sembari memandang lekat perut istrinya. Amin. Saat suasana sedang romantis-romantisnya, tiba-tiba ponsel Dr. Ahmad berdering. Tampak di sana nama Umi tertulis. Umi telepon sayang, abang angkat dulu ya, khawatir ada yang penting. Iya bang. Dr. Ahmad segera mengangkat telepon uminya. Perasaannya mendadak tak enak sebab tak biasanya uminya akan mengganggu di tengah kebersamaannya dengan Anjani. Jika beliau sampai menelpon, artinya ada hal yang benar-benar penting dan mendesak. Dr. Ahmad segera mengangkat telepon. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah pucat. Perlahan ia menurunkan ponsel dari telinga lalu mengucap kalimat tarji'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bab 7.
Kenapa bang? Tanya Anjani panik melihat perubahan ekspresi suaminya. Dokter Ahmad menggerak-gerakkan mulutnya hendak berbicara, namun lidahnya seolah mendadak keluh. Bang, abang tenang dulu ya, minum dulu, ujar Anjani sembari menyodorkan botol air mineral. Dokter Ahmad menerima air tersebut kemudian meminumnya. Menghela nafas panjang lalu membuangnya, berusaha tenang seperti arahan istrinya. Melihat suaminya cukup tenang, Anjani kembali angkat bicara. Ada apa bang? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Anjani pelan. Umi An. Umi kenapa? Kenapa dengan Umi bang? Anjani mulai panik saat mendengar kata Umi tersebut. Mobil yang ditumpangi Umi dan Zahira mengalami kecelakaan. Lanjut Dokter Ahmad membuat Anjani terkejut. Dadanya bergemuruh dan mendadak lemas. Seketika ia mengucap kalimat tarjih. Ya Allah, terus sekarang gimana kondisinya bang? Tanya Anjani dengan mata berkaca-kaca. Sedang ditangani di rumah sakit. Kita harus segera ke sana, ucap Dokter Ahmad memutuskan. Bentar bang, kita nggak mungkin ke sana dengan kondisi abang panik seperti ini. Ini akan bahaya bang, Anjani mengingatkan. Terus gimana? Saya harus segera berada di sana, Anjani. Dokter Ahmad kalut. Ia mulai tak dapat menguasai diri. Umi adalah satu-satunya azimat yang dia miliki. Abah dan saudaranya telah lama berpulang. Ia sama sekali tidak menginginkan sesuatu terjadi pada sang Umi. Abang tenang dulu ya, kita pesan kendaraan online aja untuk lebih aman, ucap Anjani memberikan solusi. Dokter Ahmad mengangguk, lalu mereka memesan taksi online melalui gawainya. Kemudian menitipkan mobil pada pihak lesehan untuk melanjutkannya, untuk selanjutnya akan diambil alih oleh suruhannya. Dokter Ahmad dan istrinya langsung menuju rumah sakit tempat di mana Umi dan putrinya mendapatkan penanganan. Sepanjang perjalanan, Dokter Ahmad terdiam, pandangannya kosong, pikirannya dipenuhi dengan Umi dan putrinya, memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya Allah, kasihan Bang Ahmad, hari ini benar-benar hari yang berat untuknya, dan aku menyesal karena telah menambah bebannya hari ini. Semoga saja Umi dan Zahira baik-baik saja. Aku juga tak ingin mereka kenapa-napa. Umi dan Zahira adalah bagian berharga dari hidupku. Sakit mereka adalah sakitku juga. Hamba mohon ya Allah, tolong jaga Umi dan putriku Zahira, batin Anjani. Dokter keluar dari tempat pemeriksaan disambut oleh Dokter Ahmad dan Anjani. Dokter, bagaimana kondisi ibu dan putri saya, juga sopir yang membawa mereka? Tanya Dokter Ahmad to the point. Kondisi ibu dan putri bapak tidak begitu parah. Mereka hanya luka-luka. Hanya saja sepertinya ibu cukup shock, sehingga tadi kondisinya sempat unfal. Dokter yang menangani menjelaskan. Ya Allah, terus sekarang bagaimana kondisinya? Tanya Dokter Ahmad khawatir mendengar uminya sempat unfal. Sudah cukup stabil, tapi ibu masih harus tetap mendapatkan pantauan secara intensif karena khawatir kondisinya akan kembali menurun. Adapun kondisi putri bapak tinggal recovery saja, terang dokter. Dokter Ahmad bernafas lega. Setidaknya Zahira bisa dipastikan baik-baik saja. Lalu bagaimana kondisi sopirnya dok? Tanya Dokter Ahmad teringat akan nasib Pak Kosim. Sayang sekali, sopir bapak tidak bisa diselamatkan. Kecelakaan ini diduga karena sopir mengantuk sehingga tidak fokus. Hampir saja ia menyelakai pengendara lain, namun dengan cepat ia membanting setir sehingga menabrak pohon. Beliau dinyatakan meninggal di tempat. Dokter kembali memberi penjelasan tentang kondisi Pak Kosim, sopir yang selalu mendampingi uminya kemanapun beliau pergi saat ia tak bisa mengantar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tarjih kembali terucap dari bibir Dokter Ahmad dan istrinya. Saya turut berduka cita ya Pak. Sebaiknya Bapak segera mengurus registrasi supaya ibu dan anak Bapak bisa mendapatkan tempat yang nyaman dan jasad
sopir bapak bisa segera dipulangkan. Dokter kembali menginstruksi. Terima kasih dok, tapi bisakah saya mengecek kondisi ibu dan putri saya terlebih dahulu? Tanya Dokter Ahmad. Ia merogoh saku, mengeluarkan tanda pengenalnya sebagai seorang dokter praktik di Rumah Sakit Islam Bangil. Saya dokter praktik di RSI Bangil. Kalau kondisinya memungkinkan, saya ingin ibu dan putri saya dirujuk ke sana, supaya saya lebih mudah dan memantau mereka. Dokter Ahmad menyampaikan rencananya. Dokter yang menangani Umi Fahira dan Zahira itu mengangguk. Baik dok, silakan ditemui dulu keluarganya. Kemudian ke ruangan saya untuk saya buatkan surat rujukan. Baik, terima kasih dok, ungkap Dokter Ahmad. Keduanya berpisah. Dokter Ahmad berjalan memasuki IGD, diikuti Anjani di belakangnya. Sementara dokter kembali ke ruangannya. Zahira tengah terlelap akibat terlalu lelah menangis, sementara Umi Fahira hanya terpejam, namun tetap dalam kondisi sadar. Dokter Ahmad berjalan mendekat ke bed Uminya. Wanita yang telah melahirkannya itu terlihat pucat. Mendengar derap langkah kaki menghampirinya, Umi Fahira pun membuka mata. Umi, Dokter Ahmad menyentuh tangan sang Umi sembari memanggilnya. Umi Fahira menarik kedua ujung bibirnya hingga mencetak sebuah senyuman yang selalu mendamaikan hati siapa saja yang melihatnya. Ahmad, maafkan Umi ya nak, ucap Umi Fahira yang malah minta maaf pada putranya. Kenapa Umi minta maaf? Harusnya Ahmad yang minta maaf sama Umi, karena tidak bisa melindungi Umi, ungkap Dokter Ahmad sembari mengarahkan tangan Uminya ke bibir dan hidungnya lalu menciumnya. Umi Fahira menggeleng. Bukan salah kamu Ahmad, semua sudah menjadi takdirnya. Hanya saja Umi menyesalkan kenapa Umi harus membawa Zahira. Bagaimana kondisi Zahira? Dia baik-baik saja kan? Selamat kan? Tanya Umi Fahira. Zahira baik-baik saja Umi, dokter bilang hanya perlu recovery, jelas putra Umi Fahira tersebut. Alhamdulillah, syukurlah kalau Zahira baik-baik saja. Setidaknya Umi bisa tenang. Kalau kondisi Pak Kosim gimana nak? Tanya Umi Fahira dengan suara yang beberapa kali tersengal. Pak Kosim, beliau tidak bisa diselamatkan Mi, terang Dokter Ahmad sembari tertunduk. Umi Fahira mengucap kalimat terjek sembari meneteskan air mata. Ya Allah, kasihan keluarga Pak Kosim. Pak Kosim ini orang yang sangat baik. Selama ini tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang Umi berikan. Selalu melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Siapa sangka beliau akan pergi secepat ini. Umur memang gak ada yang tahu. Tolong kamu urus jenazahnya ya nak. Pastikan upacara pemakamannya berjalan dengan lancar. Berikan santunan yang sepantasnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Anggap ini sebagai balas budi kita terhadap beliau, pesan Umi Fahira. Iya Mi, sekarang Umi fokus istirahat saja ya. Jangan mikir berat-berat. Ahmad akan urus semuanya. Sekarang Ahmad akan urus rujukan Umi dan Zahira dulu. Ahmad ingin Umi dan Zahira dirawat di RSI supaya lebih dekat dengan pantauan Ahmad. Baru setelah itu Ahmad urus urusan almarhum Pak Qasim ya Mi, pesan Dokter Ahmad. Iya nak, tolong jalankan benar-benar amanah Umi ya. Minimal kita harus mempermudah urusan orang lain dalam kondisi seperti ini, supaya kelak kalau kita yang meninggal, urusan kita juga dimudahkan. Terutama Umi yang mungkin saja ajalnya lebih dekat dibanding kalian. Umi Fahira menekankan sekali lagi. Umi kok bicaranya seperti itu? Protes Dokter Ahmad. Umi Fahira tersenyum. Kenapa kamu takut ditinggal Umi? Kok kayak bukan orang beriman saja sih anak Umi? Mempersiapkan kematian itu bentuk dari kekuatan iman kita. Setiap dari kita pasti akan menjemput kematian, bukan? Hanya kita tidak pernah tahu kapan saatnya tiba. Nah,
Berhubung Umi sudah tua, kemungkinan itu lebih besar karena seringkali kematian disebabkan oleh faktor usia. Walaupun belum tentu juga, karena seperti Pak Kosim, hanya dalam satu kejadian beliau menjemput ajalnya. Umi Fahira memberi wejangan. Dokter Ahmad hanya menghela nafas sembari istighfar. Ya sudah Ahmad, temui dokter dulu ya Mi. Anjani biar di sini ya nemenin Umi, pinta Umi Fahira. Anjani mengangguk. Iya bang, Anjani tunggu di sini saja, ucap Anjani. Dokter Ahmad mengangguk, kemudian menarik sebuah kursi dan meminta Anjani untuk menunggu sambil duduk. Setelah memastikan semuanya aman, Dokter Ahmad keluar meninggalkan Umi bersama istrinya. Anjani, iya Umi, ada yang ingin Umi sampaikan sama kamu.